Pada chapter 2 kali ini kita akan belajar mengenai meta tag, frame set, dan table, di mana meta tag digunakan untuk mendeskripsikan halaman web yang kita miliki. Yang kedua, kemudian frame set. Frame set digunakan untuk menyatukan beberapa halaman HTML yang kita miliki menjadi satu kesatuan halaman web. Dan yang terakhir adalah table, di mana table digunakan untuk membuat baris dan kolom, atau yang biasa kita sebut sebagai table pada halaman web yang kita miliki. Oke, misalnya di drive D saya buka drive D saya memiliki folder chapter 2, di mana di dalamnya terdapat 5 file HTML, yaitu header HTML, home HTML, menu HTML, copy HTML, dan kontak HTML. Di mana nanti dengan menggunakan frame set kita dapat menyatukan kelima halaman HTML ini menjadi satu kesatuan halaman web. Oke, misalnya saya pilih header HTML, home HTML, menu HTML, copy HTML, dan kontak HTML. Oke, kemudian kalian klik kanan. Oke, kalian pilih edit with notepad++. Maka akan terbuka menjadi 5 file HTML. Untuk membuat frame set, kita akan membuat satu file baru, yaitu dengan cara kalian pilih file, kemudian kalian pilih new. Apabila sudah sampai sini, kita save halaman baru ini. Oke, misalnya saya pilih file, save as. Misalnya saya save dengan nama frame.html. Seperti ini. Jika sudah, kalian klik save. Sebelum memulai halaman HTML, otomatis kita harus membuka tag HTML terlebih dahulu. Misalnya saya buka tag HTML. Saya tutup tag HTML. Nah, tag HTML ini memiliki dua komponen utama, yaitu tag head dan tag body. Oleh karena itu saya buka tag head, saya tutup tag head, saya buka tag body, dan saya tutup tag body. Misalnya saya ingin memberi judul untuk halaman frame.html ini dengan judul frame set. Oleh karena itu di dalam tag head saya menggunakan tag title. Saya tutup tag title. Misalnya saya beri judul frame set. Saya tinggal tulis frame set seperti ini. Sebelum kita mulai memasuki materi frame set, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang meta tag. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, meta tag digunakan untuk mendeskripsikan halaman web yang kita miliki. Untuk membuat meta tag, kita buatnya di antara tag head pembuka dan tag head penutup. Ya, oleh karena itu saya setelah title, saya kasih enter. Oke, saya buka tag meta. Untuk memberi deskripsi, saya tinggal name sama dengan petik 22 kali. Di antara petik 22 kali ini saya tinggal memberikan description. Oke, setelah itu saya kasih content. Konten ini menjelaskan apa saja yang ada dalam halaman web kita. Misalnya halaman web kita mengandung HTML, kemudian berisi tentang tutorial. Oke, di dalamnya terdapat frame dan terdapat juga table. Seperti ini, saya tuliskan seperti ini. Karena meta tag berupa single tag, saya langsung slash tutup tagnya seperti ini. Oke, ini yang bisa kalian lakukan untuk mendeskripsikan halaman web yang kalian miliki, yaitu dengan menggunakan meta tag. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang frame set. Seperti yang saya jelaskan, frame set digunakan untuk menyatukan beberapa halaman yang berbeda menjadi satu kesatuan halaman web. Oke, di sini saya punya 5 halaman HTML yang berbeda. Saya punya home, header, copy, contact, dan menu HTML. Nanti kelima halaman ini akan saya jadikan satu halaman web, di mana header sebagai bannernya atau paling atas, home sebagai isinya, menu sebagai navigasinya, dan copy ini sebagai copyrightnya. Oke, kontak HTML sebagai isi sama dengan home HTML. Oke, nanti kita coba. Oke, saya balik ke halaman frame HTML. Oke, untuk membuat suatu frame set, kita menuliskannya bukan di tag head maupun di tag body, tetapi di antara tag head dan tag body, berarti di luar. Oke, untuk menuliskannya, saya langsung saja. Saya tinggal tulis frame set. Oke, frame set. Frame set ini bisa dijelaskan kalian ingin membentuknya dalam bentuk kolom atau baris. Oke, kalau kalian ingin membentuk sebuah kolom, kalian bisa tuliskan cols. Oke, tapi untuk mendefinisikan frame set tersebut sebagai baris, kalian tinggal tulis rows. Sama dengan petik 22 kali. Oke,
Oke. Di antara petik 22 kali, kalian mendefinisikan ukuran setiap rows. Apabila kalian ingin memiliki 2 rows, kalian tinggal tulis seperti ini. Misalnya 50%, 50%, 50%. Nah, apabila kalian tulis seperti ini, maka akan terbuat dua frame dengan ukuran, baris pertama 50% dan baris kedua 50%. Apabila kalian ingin membuat 3 baris, kalian bisa menambahkannya lagi, koma, misalnya sisanya berapa, seperti ini. Nah, selain menggunakan persen, kita juga bisa menggunakan pixel. Kita bisa menggunakan pixel. Misalnya di atas saya kasih 210 pixel. Saya tinggal tulis 210 px. Yang kedua misalnya saya kasih 380 pixel. Yang terakhir itu saya kasih sisanya. Kalau sudah, frame setnya saya tutup, tag /frame set. Nah, kalau udah, untuk mendefinisikan tiap row-nya, kita menggunakan frame /single tag. Frame /single tag sampai 3 kali ya. Frame /single tag. Nah, frame baris pertama ini, memiliki ukuran 210 pixel. Frame yang baris kedua memiliki ukuran 380 pixel. Sedangkan frame yang ketiga memiliki ukuran sisanya dari kedua ukuran ini. Ini saya save. Kita coba jalankan. Saya run, launch in Firefox. Nah, maka akan terbagi menjadi 3 baris frame. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya kita sudah membuat 3 baris ini. Kemudian kita membagi baris kedua ini menjadi 2 kolom. Kita membagi baris kedua ini menjadi 2 kolom. Saya balik lagi ke Notepad++. Nah, caranya apabila di sini kita mendefinisikan sebagai frame, di dalam frame set kita bisa kita bisa membuat frame set lagi. Ini saya ganti aja menjadi frame set. Kalau di atas berupa rows, karena kita ingin menjadi 2 kolom, saya mendefinisikan sebagai calls sama dengan petik 22 kali. Saya definisikan ukuran yang pertama dan yang kedua. Misalnya yang pertama saya kasih 30%, saya pakai persen. Dan yang kedua saya kasih misalnya sisanya. Kalau sudah saya tutup. Saya /frame set. Terbentuk suatu frame set. Seperti biasa, di dalamnya saya kasih lagi tag frame. Tag frame-nya sebanyak 2. Frame. Saya save. Saya F5. Saya F5 akan terbentuk menjadi 2 bagian atau 2 kolom. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kalian bagaimana caranya menghilangkan resize pada frame yang sudah kita buat. Misalnya saya lihat dulu di browser yang kita punya. Nah, ini apabila saya gerak-gerakkan satu frame baris pertama ini, maka ukurannya akan bisa berubah. Nah, sekarang kita akan menghilangkan properties untuk resize tersebut. Saya langsung balik saja ke Notepad++-nya. Nah, untuk menghilangkan resize-nya, kita dapat menggunakan no resize. Dan kita menggunakannya pada setiap frame yang kita punya. Misalnya pada frame baris pertama, saya menambahkan no resize. Sama dengan petik 22 kali, saya tinggal menuliskan no resize seperti ini. Nah, untuk baris kedua kolom pertama, saya melakukan hal yang sama. Saya tinggal no resize sama dengan petik 22 kali no resize. Nah, kemudian sama pula untuk baris kedua kolom keduanya. Saya tinggal copy saja no resize sama dengan no resize-nya. Saya Ctrl C. Kemudian saya paste dengan Ctrl V. Dan baris ketiganya saya lakukan hal yang sama. Saya spasi, kemudian saya Ctrl V. Kemudian saya save dengan Ctrl S. Saya buka browser, saya refresh dengan F5. Nah, maka ukuran frame ini tidak akan dapat saya ubah kembali. Seperti itu. Selanjutnya saya balik aja ke Notepad++-nya. Nah, ini saya akan membuat 4 baris. Saya akan membuat frame set sebanyak 4 baris, di mana saya akan memasukkan halaman home, header, copy, contact, dan menu ke dalam frame set yang akan kita buat. Oleh karena itu, kita langsung saja menghapus frame set yang sudah kita buat sebelumnya. Dan kemudian saya juga menghapus properti no resize pada setiap frame yang sudah saya buat. Saya hapus no resize pada frame baris pertama, dan saya hapus no resize pada frame baris terakhir. Di sini saya misalnya definisikan
rows-nya dulu. Oke, saya definisikan rows-nya. Misalnya rows-nya 210,40px, 340px, terus sisanya. Oke, frame ini akan saya copy menjadi 4. Saya copy. Oke, saya paste banyak 4 kali. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, oke, kita jalankan dulu frame-nya. Nah, maka akan terbentuk 4 baris. Di frame baris pertama, saya akan masukkan halaman home HTML. Untuk masukkan halaman home HTML, saya balik lagi ke Notepad++. Oke, di sini saya tinggal frame spasi src sama dengan petik 22 kali. Kita masukkan nama file HTML-nya. Misalnya header, saya masukkan header HTML. Saya save. Oke, frame set SF5. Nah, untuk src, apabila kalian tidak bisa di-refresh, kalian close browser kalian. Kalian run ulang. Saya pilih run, launch in Firefox. Oke, maka akan muncul halaman header.html. Nah, saya akan melakukan halaman yang sama. Untuk baris kedua, saya masukkan menu HTML. Baris ketiga, saya masukkan home HTML. Baris keempat, saya masukkan copy HTML. Saya balik lagi ke Notepad. Saya tinggal src sama dengan petik 22 kali menu.html. Di sini baris ketiga src sama dengan home.html. Baris keempat frame src sama dengan copy.html. Oke, kalau sudah, apabila di refresh tidak bisa, saya close browsernya. Saya run, launch in Firefox. Nah, maka akan muncul satu kesatuan halaman web. Nah, sekian untuk frame setnya. Selanjutnya saya akan mengajarkan properties dari frame set tersebut. Misalnya, kalian bisa lihat setiap pemisah antara satu frame dengan frame lainnya terdapat satu garis atau disebutnya border. Nah, ini bisa kita gerak naik turunkan. Untuk menghilangkannya, kita dapat menghilangkannya dengan cara, sekarang kita hilangkan bordernya dari frame set satu kesatuan ini. Saya balik ke Notepad. Di sini saya tinggal border sama dengan no. Saya save. Saya F5. Nah, maka border dari setiap pemisah antara frame satu dengan frame lainnya akan hilang. Nah, selanjutnya, misalnya pada lazimnya header itu tidak memiliki scroll bar. Tidak memiliki scroll bar. Nah, untuk menghilangkan scroll bar pada frame baris pertama ini, kita dapat melakukannya dengan, saya balik lagi ke Notepad. Kita cari frame baris pertama, yaitu baris yang ini ya, frame paling atas. Nah, untuk menghilangkan scroll barnya, kita bisa dapat menuliskan scrolling sama dengan petik 22 kali. Kalian tulis no. Kalian save, kalian F5. Nah, maka scroll bar pada frame baris pertama akan hilang. Saya lanjut ke link navigasi. Misalnya ini saya sudah kasih link navigasi di menunya, profile ke halaman profile HTML, contact us ke halaman contact us. Jika saya klik contact us, nah, maka tidak terjadi apa-apa karena dia muncul. Dia ada di halaman si contact us-nya ini. Jika kalian bisa lihat nih ya, saya scroll. Nah, dia ada di halaman menunya ini. Contact us-nya ada di frame menunya. Sekarang saya akan mengajari kalian bagaimana suatu link tersebut akan muncul ke dalam frame ketiganya. Misalnya saya klik contact us, nanti akan muncul di frame baris ketiga, bukan di frame itu sendiri. Saya pakai Notepad++. Yang pertama kali saya lakukan adalah saya menamai frame baris ketiga. Saya namakan share, tinggal name sama dengan, misalnya saya kasih nama container. Saya save. Saya kasih nama name container. Kalau udah, kita pindah ke halaman menu HTML di mana link yang kita miliki. Di sini saya punya 3 link. Ini cara yang sama seperti chapter sebelumnya. Saya membuat suatu link. Nah, di sini saya punya 3 link navigasi. Nah, untuk membuatnya menjadi ke frame set baris ketiga, kita bisa menggunakan target sama dengan petik 22 kali. Di sini kalian kasih nama dari frame tersebut. Saya kasih container. Saya melakukan hal yang sama untuk setiap link navigasinya. Di sini saya tinggal target sama dengan container. Di kontaknya saya juga melakukan hal yang sama, target sama dengan container. Saya save.
saya balik ke halaman frame HTML, saya refresh. Oke, tidak bisa, saya close, saya run, launch in Firefox. Oke, maka apabila saya klik contact us, maka dia akan nampil di frame baris ketiga. Saya klik home, nampil di web baris ketiga. Saya klik profile. Nah, saya belum memiliki halaman profile HTML. Nah, untuk itu nanti kita akan membuat halaman profile HTML. Oke, mungkin sekian untuk frame setnya. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan table di mana pada video tutorial chapter 2 bagian kedua. Oke, terima kasih. Pada chapter 2 bagian kedua ini saya akan mengajarkan kalian tentang table. Di mana table sendiri digunakan untuk membuat table pada halaman HTML kita. Oke. Saya masih mempunyai halaman sama yang seperti tadi. Saya memiliki halaman frame set. Oke, saya memiliki halaman frame set di mana saya bagi navigasi ke halaman home, profile, dan contact us. Oke, seperti yang kalian ketahui, di halaman profile saya belum membuat file profile.html. Oleh karena itu, untuk materi tabelnya kita membuat satu halaman baru yaitu profile HTML. Oke, sekarang saya balik lagi ke Notepad++-nya. Oke, di sini saya membuat satu file baru. Saya tinggal Ctrl N. Oke, saya save, Ctrl Alt S. Saya save dengan nama profile.html. Oke, saya save. Oke, kemudian saya buka tag HTML. Saya tutup tag HTML. Oke, saya buka tag head. Saya tutup tag head. Saya buka tag body. Oke, saya tutup tag body. Oke, misalnya saya kasih judul dari halaman profile HTML ini. Saya tinggal title. Saya tutup tag title. Oke, saya kasih nama, misalnya kasih judul profile. Oke, kalau sudah. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang table, saya ingin mendesain halaman profile HTML ini. Misal saya kasih background colornya berwarna hitam. Saya tinggal BG color sama dengan ketik 22 kali black. Kemudian untuk warna tulisannya saya ingin berwarna putih. Saya tinggal style. Oke, sedikit CSS inline sama dengan ketik 22 kali. Nah, untuk warna tulisan saya dapat tulisnya dengan color titik 2 white. Oke, saya save. Oke, nah sekarang kita akan belajar mengenai table. Nah, untuk membuat table di HTML kita dapat menggunakan tag table. Oke, kemudian saya tutup tag tablenya. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, untuk table sendiri memiliki baris dan kolom. Oke, untuk membuat baris kita dapat menggunakan tag tr. Oke, saya tutup tag tr. Oke, nah pertama kali, misalnya saya ingin memberi judul pada setiap kolom di table yang saya miliki. Oke, untuk memberikan judul saya dapat menggunakan tag th. Oke, th. Oke, misal saya kasih header kolom 1. Oke, saya bikin tag th satu lagi, th. Saya tutup tag th. Saya kasih header kolom ke 2. Nah, maka dengan seperti ini saya akan membentuk satu baris untuk judul dari table yang saya miliki. Oke, selanjutnya untuk membuat kolomnya, oke, saya ingin membuat baris kedua. Oleh karena itu saya buka tag tr lagi. Saya tutup tag tr. Oke, untuk membuat kolom kita dapat menuliskannya dengan tag td. Oke, saya buka tag td. Saya tutup tag td. Saya kasih nama row 1 kolom 1. Oke, untuk membuat kolom keduanya saya tinggal menuliskannya lagi dengan td lagi. Saya tulis dengan row 1 kolom ke-2. Ini saya save. Saya buka browser. Saya refresh. Nah, maka akan terbentuk yang paling atas akan terlihat tulisannya lebih besar daripada tulisan isinya. Oke, itu gunanya tag th. Oke, kemudian kita sudah melihat ini kolomnya, row 1 kolom 1 dan row 1 kolom 2. Nah, apabila kalian ingin membuat garis pemisah antara baris dan kolom, kita dapat menggunakan border. Oke, saya balik lagi ke Notepad++-nya.
Oke, saya tinggal ke table, tag membuka table. Oke, saya tinggal tulis border sama dengan petik 2 kali, saya kasih ukuran 1, saya save, saya buka frame set, saya refresh. Nah, maka akan muncul garis pemisah antara baris dan kolomnya. Oke, saya ingin membuat sebanyak 2 row lagi ya. Saya ingin membuat sebanyak 2 row lagi. Saya balik lagi ke Notepad++-nya. Saya tinggal copy tr ini. Oke, kemudian saya paste sebanyak 2 kali. Kemudian misalnya saya ganti menjadi row 2 kolom 1, row 2 kolom 2, row 3 kolom 1, dan row 3 kolom 2. Saya save. Saya buka browsernya, saya refresh. Nah, maka akan terbentuk menjadi 4 baris. Oke, baris pertama sebagai header. Nah, selanjutnya di table HTML ini kita juga dapat melakukan merge. Oke, misalnya merge antar baris atau merge antar kolom. Oke, misalnya pertama saya ajarkan adalah merge antar baris. Oke, misalnya saya ingin memerge row 1 kolom 1 dengan row 2 kolom 1 menjadi satu baris. Oke, saya tinggal ke halaman Notepad++-nya. Oke, misalnya di sini saya merge row 1 kolom 1 dan row 2 kolom 1. Untuk merge baris kita dapat menggunakan row span. Oke, saya tinggal menuliskan row span pada baris paling atas. Oke, saya row span sama dengan petik 2 kali. Nah, di antara kedua petik ini saya menuliskan mau seberapa banyak merge yang baris yang saya merge. Berarti row 1 kolom 1 1 dan row 2 kolom 1 menjadi 2 baris. Oke, maka saya tulis 2. Oke, setelah menuliskan row span sama dengan 2 ini, oke, maka row 2 kolom 1-nya saya hapus. Oke, saya save, saya buka browser, saya refresh. Nah, maka row 2 kolom 1-nya akan bergabung dengan row 1 kolom 1 menjadi satu baris. Selanjutnya, untuk memerge kolom, saya dapat melakukannya dengan call span. Oke, misalnya saya mau merge row 3 kolom 1 dan row 3 kolom 2. Oke, saya balik ke Notepad++. Saya melakukan hal yang sama. Oke, berarti ini kedua kolom yang akan saya merge. Berarti saya menuliskannya di row 3 kolom 1. Berarti call span sama dengan petik 2 kali. Oke, misalnya di sini saya mau merge berarti sebanyak 2 kolom. Oke. Dan row 3 kolom 2 nya saya hapus. Oke, saya save, saya buka browser, saya refresh. Nah, maka akan menjadi satu kolom. Oke, apabila kalian ingin memindahkan align dari table tersebut, kita dapat menggunakan align. Oke, misalnya saya ingin memindahkan ke tengah-tengah sini. Saya balik ke Notepad++. Di tag table pembuka, saya dapat menambahkan align sama dengan saya kasih center. Saya save. Saya buka browser, saya refresh. Nah, maka tabelnya akan berpindah ke tengah. Oke, mungkin sekian untuk chapter 1 bagian 2 ini. Selamat mencoba dan terima kasih.